Racikan Berita 1. Baiklah, kita akan segera mulai sesi kedua yang akan menampilkan Dr. Mulyadi, dosen senior dari UI, dengan topik kalau nggak salah di perbandingan pemikiran Ahmad Nasution dengan Von Clausewitz. Nggak tahu lah, saya susah ya. Pokoknya itulah Von Clausewitz, Karl von Clausewitz. Susah benar nyebutnya ya. Nanti diikuti dengan Mayor Jenderal Mayor Jenderal Dr. Budi Pramono. Sudah dekat kata informannya. Dengan itu yang dipakai. Untuk sesi ini saya panggil Dr. Mulyadi ke depan untuk menyampaikan pemikirannya tentang kabarnya juga akan sekaligus menyinggung soal kembali ke UD Fatimah. Ini ada dekat saya. Nah, nanti Prof. Yudi dengan Pak Budi nanti langsung ikut di depan. Oh, ya udah saya kasih. Kita akan membahas tentang strategi militer. Ya, kalau kita bicara Pak Nas dan Von Clausewitz, perbandingannya barangkali ya seputar strategi. Ucapan Von Clausewitz yang terkenal, misalnya perang itu adalah kelanjutan dari politik dengan cara lain, kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan nggak salah saya ini. Nah, nanti akan diuraikan oleh Pak Dr. Mulyadi. Lalu beberapa pemikiran dari Clausewitz juga yang saya tangkap itu misalnya bahwa perang itu juga adalah bukan hanya adu kekuatan fisik, tapi adu kekuatan moral. Jadi tentara yang lemah moralnya pasti kalah perang. Dan ada apa juga ya, Clausewitz bicara soal strategi yang intinya bahwa strategi itu adalah semacam pilihan cara yang efektif mencapai tujuan, kira-kira gitu lah. Dengan mengabaikan hal-hal kecil. Jadi hal yang paling strategisnya itu, hal yang paling pentingnya itu yang menjadi titik penting dari analisis Clausewitz. Ya, nggak enak saya perpanjang, cukup sekian saya antar. Ini ahlinya sudah ada di depan kita. Pak Dr. Mulyadi ini lagi viral sekarang. Viral dengan statement apa? Jokowi Kirimin dari neraka. yang dikirim dari neraka. Silakan dibuka lah, mungkin pada pernah buka ya. Silakan Pak Dr. Mulyadi. Saya suka manggil beliau Prof karena kualitasnya sudah lebih dari Prof ini. Terima kasih. Baik, Pak Anta yang saya hormati, Prof. Budi, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi ada saya bagi-bagi kalau saya jadi kalau saya berdua bicara mana kita merdeka itu. Apalagi dengan ini abang saya saat ini, Pak Budi, senang makan di rumah kasar, jadi kami selalu kumpul di ruang itu. Juga bicaranya itu, kapan kita merdeka gitu kan. Merdeka beberapa tahun, merdeka kan. Jadi kapan kita merdeka. Saya bilang ya, memang kita diatur begitu lembat kok. Jadi silakan masuk sendiri ke kemerdekaan itu. Ya udah gitu. Itu candaan saya ya. Selain saya sebenarnya itu ya, saya tidak selalu ini karena salah satu penyakit saya itu lupa. Itu keluhan saya itu. Jadi sementara saya dosen, akhirnya saya selama ini tidak pernah pakai PPT. Ya akhirnya kemudian saya mau pakai PPT. Kayak kereta api dan keluar dari jalurnya. Itu. Jadi saya mulai ini ya. Saya mulai dari militer.
keahlian saya itu militer dan politik. Ya. Jadi kalau tanya saya kapal induknya berapa, T-nya ini, enggak. Militer dan politik. Ya, militer dan politik ini nanti kita masuk ke teorinya. Baik, orang pada sepakat, ya, para ahli militer sepakat, ya, dan para pengkaji militer itu sebenarnya lebih banyak dari ilmuwan. Ya, ilmuwan yang melakukan riset tentang itu. Tapi ada tokoh-tokoh memang pemikir militer yang menggunakan dasar-dasar pemikiran kemiliteran. Ya, misalnya muridnya Socrates itu Xenophon, itu jagoan juga yang hebat itu. Machiavelli juga, ya, Bapak Ibu, ya, Machiavelli itu dinobatkan sebagai bapak militer modern. Itu karena teorinya yang dipakai seluruh dunia sekarang. Itu berangkat dari kecewaannya terhadap negaranya, karena negaranya menggunakan itu di dalam tipologi militer ini jenis kualitas militer yang terendah. Ya, di situ lahirnya itu ada satu juga paku yang baik, besi yang baik tidak dibuat paku. Ya, orang yang baik tidak jadi serdadu. Yang disinggung ini, yang disinggung jadi tadi, Machiavelli tadi bahwa dia menggunakan prajurit sewaan, prajurit bayaran. Dia tidak punya nasionalisme. Ya, inilah kualitas teori yang terendah, namanya tentara, jenis tentara Pretoria. Ini penelitinya yang terkemuka di sini ada Eric Nollinger dan ada pemuter. Ya, Eric Nollinger itu sebenarnya cuma satu pertanyaan dasarnya, mengapa militer terlibat di dalam politik? Itu. Dia sudah teliti seluruh militer di benua Afrika, Asia, ya, Eropa, dia bandingkan itu semuanya, dan banyak jawaban yang terbuka. Jawaban yang kemudian mengantarkan saya pada penemuan teori saya, ya, karena ini ada silang pendapat, seperti misalnya kelompok ilmuwan J.J. Johnson yang mengatakan bahwa militer itu harus terlibat di dalam politik. Ya, dan bisa kalau dia diam saja. Kira-kira gitu ya. Artinya dia harus berkontribusi pada negaranya, gitu ya. Salah satunya itu, makanya ada penemuan di situ namanya misi sipil dan pasukan perdamaian, ya kan? Itu dia. Jadi salah satunya itu. Kemudian kelompok yang lain tentara profesional Huntington mengatakan bahwa semakin militer itu profesional, semakin dia tidak terlibat di dalam politik. Oke. Tapi ditentang oleh temuannya Promoter. Promoter mengatakan bahwa justru semakin militer itu profesional, semakin dia terlibat di dalam militer dan di dalam politik. Kenapa? Karena argumennya ukuran-ukuran, indikator-indikator yang untuk menilai pemerintahan sipil, pemimpin sipil, dia kuasai semua. Jadi dia tidak kena. Jadi di situ salah satu alasannya itu mengapa militer terlibat di dalam politik, karena menganggap remeh orang-orang sipil. Dan memang orang-orang sipil buruk, gitu kan? Gitu ya. Itu ya, jadi ini berbagai temuan. Saya mulai dari situ. Semua definisi tentang militer itu sepakat bahwa militer itu ya seseorang yang memiliki keahlian khusus, ya, kemahiran khusus, maksudnya, dan dia definisinya di situ, ya, itu ada didorong oleh tanggul dan jawab sosial khusus. Jadi ketika kita berbicara militer, maka yang pertama kita lihatnya dia sebagai profesi. Ya, karena itu saya selalu mengatakan bahwa tidak ada profesi yang paling terhormat. Tidak ada profesi yang paling agung di muka bumi ini selain pada profesi militer. Ya, itu profesi yang paling terhormat. Kenapa? Tidak ada profesi yang menyumbangkan nyawanya kepada negara, keseluruhan keselamatan bangsa negaranya, kecuali profesi militer. Ya, ini yang Pak catat. Karena itu penghargaan seorang militer itu tidak dilihat gaji, Pak.
Ya, kalau mau dibandingkan mana nyawa mau ditukar dengan gaji ya? Yang ada di situ rencana yang dia pangkat, tanda jasa ya. Itu ya, itu yang diburu ya. Oke, jadi sudah ada tentara Pretoria, ini jenis tentara pencari kunjungan ya. Teori ini teori dasar, ini teori yang paling terburuk di antara tentara. Ya seperti Bang Ipan tadi, bahwa di tubuh TNI sendiri banyak yang cari jabatan kok. Banyak itu benar berpikir tentang negaranya kan, gak punya nasionalisme itu kan. Sama aja mau ulama ya, mau intelektual, kalau latar belakangnya bukan latar belakangnya, memang orangnya yang buruk. Kira-kira gitu ya. Nah, karena itu kita bicara militer sebagai personil. Jadi pertama tadi militer sebagai profesi, yang kedua militer sebagai personil. Nah, personil yang dipersyaratkan ini personil yang bukan hanya kemahirannya dia untuk bertempur sampai mati. Bukan itu saja, tapi ada yang membuat dia mau mati, yaitu tanggung jawab sosial. Ini kalau dalam Islam namanya mati sah, mati sahih. Dan balasannya tidak ada yang lain kecuali surga kan? Ngapain lagi minta balasan ini di dunia kalau sudah ada di akhirat sudah ada? Itu ya personil. Nah, yang disoroti oleh misalnya siapa namanya ini yang komunikasi Laswell, Harold Laswell, dia melihat militer dalam konteks organisasi. Jadi militer itu adalah organisasi kekerasan. Karena itu saya katakan tadi, apa bedanya militer dengan polisi? Kalau polisi tembak kaki, ya pernah ada video saya bilang itu kan, yang buat saya juga dipertanyakan, dibuat juga ini kampus ini. Jadi saya justru kayak kemarin itu video saya yang viral itu justru kampus ya, pertanyaan saya. Ya, seharusnya kampus itu gembira kan? Ya, kenapa? Saya bilang tadi. Ya, ini jangan tolong dipotong ini ya. Tolong dipotong ini. Jadi kalau Bapak mau lihat negara ini baik, dia Universitas Indonesia. Kalau Universitas Indonesia sudah baik, berarti sudah baik negeri ini. Itu asumsi saya, jangan ini ya, karena dikeroyok lagi saya. Jangan ada juga bikin persoalan itu kan, bikin konten itu kan, juga memikirkan saya, pikirkan juga saya. Ya saya mau beritahu bahwa ini tidak beres. Belakangan itu UGM, yang lain nyusul. Karena teori saya sudah menemukan itu, bahwa ternyata intelektualnya menjadi bandit politik. Ya kan? Nah, saya masuk sedikit tadi. Jadi kalau sudah militer sebagai profesi, militer sebagai personil, dan militer sebagai organisasi, dari semua teori tadi, teori yang terbawa itu tentara Pretoria, di atasnya tentara profesional. Saya mau sekolah dulu di Amerika untuk membantah teorinya Huntington, karena Huntington mengatakan Barat itu militernya itu profesional. Saya bilang bohong dia. Dalam negeri memang tidak terlibat di dalam politik, tapi luar negeri minta ampun dia. Malah jadi ujung tombak diplomasi. Amerika gunakan apa? Diplomasi kapal hidup. China gunakan diplomasi misil. Rusia menggunakan diplomasi nuklir. Terus Indonesia pakai apa? Diplomasi apa? Diplomasi bungku badan, minta sumbangan, minta utang. Itu negara. Jadi jangan kita juga besar-besarkan diri gitu. Jujur kita mengakui bahwa Indonesia tidak ada apa-apanya. Saya sudah tulis tahun 2007, Indonesia itu paling lama umurnya 200 tahun. Ini teman-teman saya mengatakan bahwa jadi Anda itu kurang sehat, jadi jangan bicara kayak kurang sehat. Ya, jadi memang begitu, karakter saya ngomong gitu. Di mana-mana pun gitu ya. Jadi kalau ini saya tidak marah, tidak. Ini kayak Bugis. Ya saya sebagai orang Bugis, sebagai pembeda orang Batak. Gitu kan, dan itu kultural sekali. Coba bandingkan anak saya di sini mana. Anak saya itu lahir di sini loh. Dia tidak tahu bahasa Bugis, tidak tahu juga bahasa Makassar itu.
Dia panggil saya lu, gue. Mana ada itu kan bahasa kurang ajar kalau saya itu. Tapi saya harus terima karena anak saya lahir di sini. Jangan juga paksa saya mengikuti dialek kan, seperti bapak mau. Itulah Indonesia itu. Biarkan saya menjadi orang Bugis yang sempurna. Saya tidak ganggu Anda menjadi orang Jawa yang sempurna, orang Sunda yang sempurna. Ini kan yang membuat Republik ini kacau, karena orang Bugisnya tidak sempurna, orang Jawanya tidak sempurna, orang Sundanya tidak sempurna, karena infiltrasi budaya, agama, sosial, dan seterusnya. Tidak ada yang sempurna. Padahal kulturnya sudah menyediakan semua. Sikap apa yang Bapak mau cari itu? Tadi militer tadi. Di atasnya tentara profesional. Saya ajukan proposal ke Amerika, disuruh ganti proposal saya. Beasiswa Amerika hanya menyediakan penelitian dalam negeri. Dan saya bisa politik. Yang ada terpenting dalam pikiranku berarti selama ini Barat mencuri data lewat pengetahuan kan? Ada Universitas Indonesia itu kan besar itu. Saya mendaftar aja di situ. Lulus saya. Penelitian saya tentang militer dan politik. Saya kira di Indonesia ini belum ada yang meneliti militer dan politik linear, kecuali saya itu. Saya S1 militer dan politik, S2 militer dan politik, S3 militer dan politik. Saya yang pertama teliti itu tentang mencari tahu betulkah Dukun Syabri yang sekarang di. Setelah saya berbincang lama dengan Pak Nas, saya temukan Dukun Syabri tidak begitu. Salah satu pemikiran jeniusnya itu Panas itu, Dukun Syabri itu kalah pemikiran politiknya, militernya itu Jenderal Clausewitz dari Rusia yang menemukan teori perang tadi. Dia itu coba di slide saya di situ nanti lihat ya perbandingannya langsung di bawah itu. Bagaimana Tritunggal yang menakjubkan itu. Bagaimana politik, bagaimana militer, bagaimana yang sumber daya disatukan. Tapi itu dalam militer perang saja. Nah, Dukun Syabri yang ditawarkan oleh Jenderal Nasution dipakai pada saat masa perang dan dipakai pada masa damai. Dan ada institusi yang ditinggalkan namanya Komando Teritorial, Komando Kewilayahan itu. Itu fungsinya 3. Pembinaan pertahanan, wilayah pertahanan, pembinaan potensi pertahanan perlawanan, ya. Jadi semua sumber daya disatukan di situ. Coba lihat ya. Ini bukan jalan tengah tadi, jalan tengahnya di politik ya. Ini jalan tengahnya di militer. Bahwa ada konsepsi yang ditawarkan oleh Jenderal Nasution kalah itu, kalau Smith itu. Kalau Smith dipakai pada saat perang, bahwa pemerintah, politik dan sumber daya ada disatukan di perang. Tapi sesudah masa damai tidak aktif itu. Kalau kita aktif, nah makanya itu perlu disertasi saya itu menemukan tadi, ya tentara profesional saya bantah. Karena Barometer mengatakan ada tentara revolusioner. Setelah saya teliti, ya, melakukan perbandingan militer, hanya ada berapa negara yang betul-betul tentara revolusioner? Aljazair, Israel, Vietnam, Indonesia. Tapi tentara revolusioner profesional itu hanya Indonesia yang ada di dunia. Dan itu teori yang paling hebat. Karena melegalkan militer masuk dalam politik sesuai dengan demokrasi, ya, dan tidak ditakuti dalam teori politik yang selama ini menentang negara militeristik ya. Oke, saya juga tidak suka tentara militeristik karena itu tentara teritorial, tentara pencari keuntungan. Ada 4 modelnya dia. Prajurit berkuda melakukan kudeta, ya, dengan kudeta dia masuk di politik tapi bukan untuk memperbaiki negara, tapi untuk berebut kekuasaan. Itu model prajurit berkuda. Tentara kemudian model pasukan bela besi, bikin kerusuhan dulu, baru dia tangani, singkirkan sipil. Yang ketiga, birokrat bersenjata. Kalau dia masuk birokrasi main tempeleng, main gentar, main mau ajar, ya,
Itu birokrat bersenjata. Ada lagi tentara lagi satu, tentara berbaju sipil. Pokoknya institusi militernya dihilangkan, berbau militer diambil sipil. Tapi tujuannya bukan untuk negaranya, bangsanya, untuk kepentingan dirinya. Itu tadi. Itu tidak ada temuan saya dalam penelitian ini. Nah, yang saya temukan justru teori yang saya temukan sendiri. Tambah, tentara revolusioner profesional. Coba lihat slide saya itu tadi. Dia bermula dari tentara rakyat dia. Coba. Di militer itu di bawah itu. Jadi militer itu tidak langsung menjadi angkatan bersenjata, Pak. Indonesia tidak. Ya. Dia revolusioner. Rakyat juga dipikirkan. Makanya tentara keamanan rakyat baru berubah naik tingkat menjadi tentara keselamatan rakyat, baru naik menjadi tentara republik, baru naik tingkat lagi menjadi tentara nasional, baru terakhir angkatan bersenjata. Apa hebatnya? Kalau ini bekerja tidak ada pagar laut. Bapak paham itu? Itulah yang dimaksud dengan tentara revolusioner profesional. Ini yang dibenarkan oleh J. Johnson. Militer itu merasa punya negara ini, punya andil. Dia yang mendirikan negara ini. Dia yang berjuang. Kalau dia kalah, negara ini tidak berdiri. Itu yang dimaksud revolusioner, Pak. Ya? Anda takut sama tentara. Oh, negara ini negara militer. Saya anti militer. Lebih berbahaya negara polisi. Ya? Seluruh negara fasis pasti negara polisi, bukan negara militer. Paham itu? Kenapa terjadi sedikit militer itu? Akhirnya apa? Jadi sedikit hijau. Dia nggak coklat. Apa bahayanya kalau negara polisi? VOC itu gunakan polisi. Kenil itu Belanda berkuasa gunakan polisi. Baru belakangnya ada pentung. Tukang pentungnya itu Kenil. Itu tadi. Ya. Karena kalau negara itu negara polisi, yang pertama dikuasai hukum. Dia sudah punya senjata, tinggal masuk di birokrasi, ajar satu persatu kamu. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa Anda tidak teriak itu? Saya sudah diselidiki negara militer. Karena negara militer tadi profesi yang paling agung. Fungsi pertama negara adalah external security. Ingat itu baik-baik. Dibebankan kepada institusi militer. Baru internal order untuk ketertiban sosial, baru polisi. Artinya apa? Polisi tembak kaki. Kalau ada yang mengganggu ketertiban, dibawa di mana dibawa ke pengadilan. Tapi kalau tentara apa? Tembak apa? Tembak kepala, tembak jantung, dibawa ke mana? Dibawa ke kuburan. Itu doktrinnya dia. Dan dia bergerak atas dasar negara. Nah kalau menyimpang, dua-duanya ada menyimpang, tapi yang mana berbahaya? Hijau atau coklat? Saya mau tanya dulu. Iya kan? Dan Anda pasti digebukin. Ya? Nah ini teori yang saya bahas. Saya punya data. Saya mengajar di Polri. Ya, mahasiswa polisi di Kajian Ilmu Kepolisian. Ya. Saya mengajar di Intelijen Negara. Sampai sekarang masih mengajar di tempatnya Bang Somi. Saya sekolah, kalau saya sakit, nah kalau saya sekolah Bandung Bang. Jauh Bang. Dulu saya mengajar di Unhan yang itu saya mengajar di Sesko. Ya Sesko Angkatan dengan Sesko gabungan. Gitu. Saya berani naik itu ke Bandung itu nyetir sendiri, tidak ada takut saya karena untuk negara ini kan. Kalau saya pikir-pikir, ngomongnya juga kecil. Sama aja di kampus ya. Ngapain? Tapi kebanggaan Pak. Karena saya tahu betul bahwa profesi yang paling agung, yang paling mulia adalah profesi militer. Karena tidak ada profesi yang menyumbangkan nyawanya kecuali militer. Ya, itulah sebabnya saya berharap sama Prabowo. Itulah berharap sama PS. Dan situasinya sekarang mirip
konstitusi, bukan hanya negara diganggu Pak, tentara aja diganggu. Makanya diminta kembali parlemen, ya. Suruh bikin konstitusi tidak baik. Sama dengan sekarang, dirubah konstitusi kita. Kalau Bang Kipran tadi, ya mungkin benar juga tuh bahannya, karena banyak dokumen yang beredar kan, boleh jadi. Meskipun yang saya miliki itu, tapi saya masih memiliki PDF-nya. Tapi ada satu bacaan saya, ada 3 bacaan saya. Kenapa sih Undang-Undang 45 diganti? Kenapa kamu keberatan? Kenapa tidak adendum saja? Kan cuma sedikit kekurangannya. Oh ini diganti kok. Apa motifnya? Itu pertanyaan mendasar saya sebagai akademisi ilmu politik. Maka saya temukan jawaban. Oh dia tidak ingin pribumi ini maju. Tidak ingin kalau presiden itu adalah Bang Kipran. Tidak ingin kalau Bang Hatta, Prof Yudi, tidak ingin. Tidak ingin Anda. Makanya dibuang asli itu. Kalau dibayar dari intelektual bahwa Indonesia tidak ada bangsa asli. Bangsa asli itu, pribumi itu konsepsi politik, bukan konsepsi genetik itu. Catat itu bagai. Ya, jangan ajaran saya itu. Tidak ada bangsa Indonesia asli darahnya itu. Siapa yang tahu dalamnya? Hanya ada 2 teori di dunia ini. Satu keturunan manusia, satu keturunan kera. Kau mau pilih yang mana? Dan kita sudah tahu bahwa manusia berasal dari manusia dan itu pasti Nabi Adam. Nabi Adam punya anak banyak dan ada cucunya. Boleh jadi salah satu cucunya ada di Republik ini. Kenapa masih mau pertanyaan itu? Kalau genetik, terlalu bodoh Anda genetik. Tapi itu caranya mereka untuk membuang kita. Caranya itu. Dan yang saya sesalkan intelektual seperti Anda cuma diam-diam saja. Dengan ceramah saya baru dia bukan tidur. Dia nyanyi itu tidurnya. Di sini aja dia. Ya kalau lawan saya tidak ada masalah. Dia mau marah, dia kata-katain saya beresin. Ini negara saya, bukan negara kau. Kalau kau benci saya, perkataan saya berarti kau punya anak. Wah itu kan Pak Mulyadi tidak paham demokrasi, rasis. Tahu pribumi Amerika, yang masuk pribumi Amerika adalah kulit putih. Itulah sebabnya muncul namanya Donald Trump. Karena menganggap bahwa Amerika ini sudah didatangi orang asing dan merugikan kita, ya enggak? Artinya demokrasi Amerika saja rasis Pak. Atau balik begini, kenapa sih Anda ganggu-ganggu pribumi? Apa masalah Anda? Kalau disuruh tulis, presiden ialah orang Indonesia asli. Kenapa Anda bisa? Kan memang bukan Anda yang dipersiapkan. Yang dipersiapkan di sini bangsa Indonesia asli. Siapa itu bangsa Indonesia asli? Orang Aceh, orang Batak, orang Bugis, orang Ambon, orang Sunda, orang Jawa, Orang Minang. orang Minang. Kalau sudah bangsa Indonesia Bang. Coba bayangin, Indonesia itu dibangun dari gabungan bangsa-bangsa. Coba kalau keluar semua. Makanya di daerah saya bilang, Mbak, sekarang tidak usah lagi kita sebut mengaku bangsa Indonesia. Rugi kita. Kita selalu bangsa Indonesia baru tidak dapat apa-apa kan? Ada tambang, dapat kita tambang. Ada hutan digundulin, kita dapat banjirnya itu kan? Kita berhenti aja jadi bangsa Indonesia. Jadi bangsa apa Pak Mulyadi? Ya udah kembali aja ke bangsa Jawa, bangsa Sunda. Iya kan? Karena memang bangsa dulu. Kenapa kita jadi bangsa sekarang? Kenapa? Apa dasarnya? Teorinya? Bangsa itu karena persamaan nasib. Kita itu yang dianut. Persamaan bahasa lewat, tidak ada sama bahasa kita. Makanya ada Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kita tidak bisa bersatu kalau kita merasa tidak senasib. Nah, masalahnya sekarang orang luar yang mau datang di sini ngambil nasib kita Pak. Nasib baik kita diambil, disisakan kita nasib buruk. Mestinya nasib buruk kita diambil. Dipersoalkanlah bangsa kita itu. Makanya saya bilang tadi, kok yang mengubah undang dasar ini 45 ini kompromi betul dia. Itu satu. Tujuannya apa? Ingin menguasai pemerintahan, kuasai presidennya. Sadarlah itu. Janganlah musuhi saya itu. Kok saya berikan kebenaran? Ilmu saya, ilmu yang memberitahu tentang bahaya politik.
bedanya dengan BMKG? Selalu bilang cuaca buruk, sedikit gempa, ya enggak? Kenapa Anda tidak marah-marah? Kalau saya mengatakan hati-hati, ini kekuasaan dulu, cirinya menindar, cirinya anti kritik, tidak mau diawasi. Coba kalau Anda punya istri tidak mau diawasi, bahaya itu. Anda punya anak tidak mau diawasi, itu tanda-tanda itu bahaya itu. Kalau penguasa tidak mau diawasi, itu tanda-tanda kekuasaan dulu. Sudah tidak mau diawasi, berarti dia menindar, berarti dia anti kritik, dia anti perubahan, dia status quo. Kan selalu dikatakan, Soekarno banyak bagusnya Soekarno, banyak bagusnya Soeharto, tapi dalam ilmu politik menilai pemimpin bukan karena baiknya. Kalau memang disuruh berbuat baik, kan disuruh berbuat baik. Jadi yang kita Solo adalah dosanya. Saya dosen disuruh membimbing mahasiswa. Apa yang saya cari? Kesalahan. Saya tunjukkan kesalahan ini loh, salah ini. Tolong perbaiki supaya tidak malu-maluin. Kan tidak enak di situ. Kau tulis nama saya di situ pembimbing Dr. Mulyadi itu. Nanti orang bilang itu bimbingannya Mulyadi berujukin. Kau bawa-bawa saya pada kau yang goblok. Kira-kira begitu. Ya kan? Itu yang saya maksud itu. Jadi kalau saya presidennya, makanya dihapus kata asli. Saya keberatan dihapus kata asli. Iya, betul Pak. Real. Saya marah. Dan sampai kapan pun saya tetap marah. Karena saya merasa orang Indonesia asli. Kalau yang bilang itu pendiri negara kok, punya nasionalisme, dia religius, dia ilmuwan, dia agamawan, apalagi yang Anda mau cari pendiri negara kita. Dia sendiri mengatakan presiden ialah orang Indonesia asli. Tadinya tambah satu, dapat agama Islam. Karena ada yang keberatan dicuri Islamnya. Sekarang aslinya pun dibuang. Jadi Anda mau mengatakan bahwa yang jadi presiden itu belum tentu kamu ya. Artinya nggak usah pemerintahan loh. Ya, itu pasal yang saya tunjukkan tadi. Yang kedua adalah ya kuasa ekonominya. Coba di Indonesia itu dijadikan arena pertempuran. Masa terlalu bodoh kita bikin arena, bikin panggung, baru disuruh bersaing apa? Kapitalisme oleh bisnis apa? Ya kira-kira gitu. Langsung disebut. Ya kan? Masa disuruh bersaing dengan BUMN, sistem komando? Masa mau bersaing dengan sistem ekonomi kerakyatan, koperasi? Coba kalau koperasi jalan, BUMN jalan, dan perusahaan konglomerat, siapa yang menang kira-kira? Saya mau tanya, siapa? Jadi bubarkan aja itu kementerian yang berurusan dengan koperasi. Tidak ada gunanya. Kalau kita mau perbaiki negara ini, hapus kapitalisme, hapus ekonomi komando, hapus. Tidak ada gunanya BUMN juga. Sedikit-sedikit BUMN untung, bukan kita yang untung. Kalau rugi, kita yang rugi. Ya kan? BUMN itu kalau dia untung, katanya perusahaan yang untung. Giliran rugi, negara yang rugi. Kacau ini. Jangan betul ini BUMN. Udah bikin aja koperasi. Ya kalau itu ya. Jadi tinggal pilihan kita Pak. Nyata itu, coba baca itu pasal 33 ada tambahan ayat 4. Di situ disebut demokrasi ekonomi. Saya orang politik, paham betul ekonomi politik dan politik ekonomi. Tidak menguntungkan kita. Yang menguntungkan itu adalah kapitalisme. Oke? Itu kuasa ekonomi. Kuasa politiknya. Caranya kuasa politiknya yang membuatkan. Saya bilang kemarin, sistem politik yang paling hebat di dunia adalah sistem politik yang dirancang oleh pendiri negara kita. Kenapa? Karena di atasnya ada namanya metastruktur. Metastruktur itu lembaga penjelmaan rakyat, bukan lembaga perwakilan rakyat. Penjelmaan itu tidak ada unsur penipuan di dalam. Kalau perwakilan, penipuan. Makanya disebut MPR terdiri dari anggota-anggota DPR, utusan golongan, utusan daerah. Tinggal perbaiki tiga-tiganya. Itulah yang saya maksud adendum. Kalau Pak Harto belum laksanakan dengan baik, kita laksanakan dengan baik adendum.
masuk, kira-kira gitu ya. Kira-kira ormas mana yang harus masuk? Itu yang masuk kalau usaha golongan usaha serikat buruh. Tapi kalau usaha daerah, kan daerah istimewa. Raja-raja dulu, kerajaan ini. Masuklah itu raja-raja yang dulu di situ, Raja Sultan dulu di situ. Nah kalau itu semua itu penjelmaan rakyat. Jangan bapak anti raja itu, anti sultan itu. Kalau itu Brunei makhluk ke sultan, ya kan? Inggris besar ada rajanya. Kenapa kita tidak kawinkan itu? Raja-raja kita, sultan kita tidak minta jadi kepala negara kok. Dia cuma mau dulu utusan daerah supaya bersama-sama di situ membuat aturan, memilih presiden. Mana ada negara di dunia pemilihan langsung yang baik? Ya, Amerika saja yang kita selalu agung-agungkan demokrasinya tidak ada pemilihan langsung itu. Ya, warga negaranya memilih kertas suara itu. Kertas suara memilih calon presiden dan kertas suara Mulyadi, pilih yang mana? Kandidat presidennya ini, saya cobrol. Mulyadi, siapa yang kau pilih itu? Siapa orang yang bisa memastikan calon itu? Oh, saya tunjuk si A. Jadi bayangin, dua suara saya itu, satu calon dan satu yang menentukan calon itu apakah saya layak. Karena saya melakukan pilihan saya kan gitu. Itu Amerika itu. Lu berani-beraninya kita langsung pemilihan langsung. Makanya rusaklah kita itu. Nah yang rusak ini saya bilang, Pak, kalau MPN yang pilih katanya bisa disuap, suap aja itu. Kalau rusak tidak apa-apa. Tapi kalau rakyat pemilu langsung sudah disuap, rakyatnya yang rusak. Kalau rakyat yang rusak artinya kaum. Kalau kaum itu semua itu akan dihukum sama Allah itu. Saya sudah baca Al-Quran berkali-kali. Rata-rata itu negara yang rakyatnya rusak itu yang dilaknat oleh Tuhan. Dan ingat, laknat Tuhan itu dapat tiga. Tuhan kalau marah, dia kirim angin berupa topan. Dia kirim api berupa kebakaran. Dia kirim tanah berupa gempa. Dia kirim air berupa tsunami. Terakhir apa? Dia kirim pemimpin jahat. Jadi neraka. Nah seandainya ada panas hari ini, yang karena Sultan hidup, maka dia berontak juga. Kalau 52 itu moncongnya melihatnya itu sama sekarang kan? Peristiwa 52, saya yakin kalau Pak Nas hidup, saya pasti dorong melihatnya juga. Karena saya ikut sama beliau. Ya, di mana moncong itu? Saya arahkan ke istana itu. Kemana lagi itu? Kedua itu, moncong kedua ke Senayan itu. Kenapa? Karena bersekongkol di situ. Senayan dengan istana sudah bersekongkol itu, memperalat politik, militer diperalat, polisi diperalat, intelijen diperalat, birokrasi diperalat di situ. Jadi penyakitnya ada di dua tempat itu. Nah, sekarang kita berharap sama presiden yang baru ini. Saya kalau tidak ada presiden yang baru ini, saya sudah putus asa. Sudah putus asa dulu. Coba lihat teman, tanda-tanda putus asa saya itu kalau dilihat, selalu saya bilang saya pernah konsultan. Saya mau berteman dengan GAM, OPM. Itu sudah frustasi saya. Karena saya sudah ceramah kiri kanan tambah rusak. Apalagi yang saya ajar. Setiap tahun saya ngajar polisi. Setiap tahun saya ngajar intelijen. Setiap tahun saya bimbing mahasiswa militer. Ya kan? Sudah saya ajak doain lagi. Mudah-mudahan kau cepat naik jenderal. Mudah-mudahan kau jadi menguasai republik ini. Tapi setelah saya tanya, gimana? Saya sedih juga. Kok mahasiswa saya tidak banyak dipakai? Seharusnya dia dipakai republik ini kan? Kira-kira gitu. Jadi saya tidak mau alasannya tadi itu. Benar-benar sekali itu panas itu ya. Jadi panas melawan. Soekarno dia lawan, Soekarno sadar, dia diangkat lagi. Jadi memang panas itu orang baik. Kalau dia orang buruk tidak dipakai Pak. 2 kali kasat dia. Jadi menteri pertahanan. Iya kan? Dikasih jabatan. Kalau dia mau jadi presiden apa susahnya? Waktu itu. Ya. Dia daerah itu dia kasih itu Pak Harto itu. Ya, ini seharusnya Pak Harto juga tahu diri juga. Itu juga jadi masalah itu. Ya, harus bisik-bisik juga teman-teman di Jawa. Ya, teman bisik Jawa gantian lah. Jangan kau terus. Ya, repot juga kita akan masa terus. Ya, sedikit-sedikit kan kasihan itu.
Saya lihat ya, saya lihat perpolitikan kita. Sedikit-sedikit Jawa lagi yang naik. Tidak apa-apa, saya tidak ada masalah kalau Jawa yang kasih kita. Tapi Jawa yang baik. Tapi kalau Jawa buruk nanti dia pilih juga orang bugis jelek lagi. Dia pilih lagi orang Batak jelek, itu kita perang saudara kan? Kenapa sih dia amankan kabinet kan sesama orang buruk gitu? Jadi cobalah kita ini memperbaiki. Itu saya berandai sekiranya Pak Nas hidup. Dan skripsi saya dibimbing oleh Pak Nas. Ya, saya selalu minta doa beliau ya, yang berjasa dalam skripsi saya itu dan bimbing saya Pak Nas. Ya, Pak Nas yang bawa saya ke Jakarta itu Letjen Saidiman Suruh Hadi Koyo. Ya, Pak Saidiman dibawa saya ke Jakarta, kemudian dioper ke Pak Nas bawa saya ke Bantu minta tolong sama Pak Sadikin. Dari beliau lah saya masuk kenalan dengan Pak Hendro ya waktu itu, dan saya tahu lah politik ini karena saya tahu nasihat-nasihat beliau itu, makanya saya hormat sama Bang Kiflan. Ya, saya ukuran saya itu aja Pak Jenderal itu. Saya dan lihat lagi kalau bicara Pak Jenderal itu Pak Kiflan. Karena saya lewat rumahnya Bang. Gila. Ya, mantan Pangkostrat. Punya duit banyak, punya pasukan banyak, kok begini rumahnya? Itu contoh itu. Panas juga begitu. Masih hidup. Posisi 50, waktu itu posisi 50 seolah-olah diasingkan Pak. Yang jaga di situ Letnan 2 itu satu kampung saya. Kan saya dibawa akses mafia. Saya bisa kenapa aku jaga itu? Kan dia masih tidak laporan kan? Jadi yang jaga itu di pintunya itu tentara tapi disuruh lapor. Iya kan? Artinya termasuk dicurigai, bukan pengawas untuk selamat kan Bapak. Jadi termasuk dia penjaga tahanan rumah juga, bahasa saya juga. Jadi Panas menjadikan tahanan rumah, orang berdosa semua kamu. Itu orang tua hebat berjasa sama negara ini. Ya. Kalau tak ada sabit ini, tadi itu konsen di fungsi abri. Ya, saya katakan tadi. Ya, jadi tidak usah lagi benci dari fungsi abri. Ya, jangan benci lagi. Yang Anda benci itu era Soeharto menggunakan tentara memperisai dirinya mungkin karena takut dikudeta, sehingga dia menguasai, maka bikinlah satu institusi namanya Kekaryaan ABRI. Kekaryaan ABRI ini ada di pusat, ada di daerah, ada perwiranya di koordinir, ya. Itu penelitian saya. Misalnya Kementerian A, B, C digabung, dikoordinir oleh Mayor Jenderal namanya Pak Kokarya, ya. Pak Kokarpus, perwira Kekaryaan Pusat 01, 02, 03. Di daerah ada namanya Pak Kokarda. Nah, di situ isinya adalah ya, di situ ada namanya kekaryaan organik, berarti dia masih aktif ditempatkan dalam jabatan. Gitu. Oke, dan yang non organik ditempatkan ya kalau sudah mau pensiun ditempatkan di jabatan-jabatan yang mengawal daerah. Kira-kira gitu ya. Dan itulah yang marah, itu yang bikin marah Pak Nas. Karena di fungsi ABRI dijelaskan ke saya gini, saya itu datang ke rumahnya Pak Nas untuk memberitahu, untuk bertanya, Pak, apakah konsep di bangsa ABRI itu murni pemikiran Bapak? Karena ini kok mirip-mirip, ada ahli namanya Clausewitz, mirip-mirip Word Price itu. Dan itu pertama kali terbitkan di Jerman, makanya saya kasih nama Neo. Coba itu ya, Pak Panas, coba. Nah itu kan, mana? Nah itu yang di atasnya panas. Yang di atasnya lagi panas itu kan? Nah itu Neo saya katakan tadi. Ada barunya. Neo-nya di mana? Karena kalau Clausewitz hanya boleh dipakai konsep itu kalau perang. Nah kalau kita tidak dipakai siang, makanya itu lebih banyak salurannya ke misi sipil. Ya, tentara tidak bisa masuk ke daerah, tidak bisa ngaji, jangan kasih ngaji Bapak, Ibu di daerah. Tidak bisa ada sumurnya dibuatkan sumur, ya cetak sawah dan sebagainya. Nah kalau sekarang beda, disuruh ke hutan, gitu kan? Ya, itu aja itu. Ya, saya
waktu itu pembicaraan saya dengan mengatakan saya belum meragukan teori saya. Ya. Teori teman saya bahwa ada satu jenis teori yang ada di dunia dan itu yang terbaik ada di Indonesia. Tentara revolusioner profesional. Ya, profesionalnya di mana diambil satu didikan Jepang, satu didikan Belanda, dan satu nasionalisme itu baris sampai senjata. 3 kompak ini tidak mengisi ya tentara keamanan rakyat, tentara keselamatan rakyat, tentara republik, tentara nasional, baru angkatan bersenjata. Ya kan? Karena itu dia adalah prajurit pejuang dan dia adalah pejuang prajurit. Saya kira itu, ya. Jadi saya masih berharap sama teori saya, dan kalau ada orang tentara yang 1-2 mencari keuntungan, ya saya masih bisa paham. Ya, tapi kalau institusinya rusak, sudah profesinya rusak, ya itu tadi. Ya, saya mungkin sudah mulai menangis, ya kan? Karena bisa saja teori saya nanti dibuang, yang dipakai adalah tentara pencari keuntungan. Ya kan? Dulu ada saya tegur, di Ronde Baru saya tegur. Ya kan, dulu di situ, hati-hati ini kompleks ABRI. Saya bilang, Pak, saya ahli militer dan politik, ganti di situ. Bilang apa diganti Pak Mulyadi? Anda memasuki kawasan aman, ya kan? Aman kan? Jadi orang tidak mau aman sikat saja. Ya kan? Jadi tidak perlu itu, jadi merasa aman. Jadi tentara itu, kalau saya sama dengan saya, kalau ada tentara di samping saya merasa aman kan? Ada polisi di samping saya merasa aman. Karena memang polisinya polisi profesional. Itulah sebabnya Bapak Ibu di kampung ada 3 foto yang selalu dipakai ruang tamu. Foto apa? Foto tentara, Pak. Baru pendidikan anaknya sudah dipasang. Itu kebanggaan sosial itu, kebanggaan orang tua itu ya. Mana ada profesi? Dosen mana ada foto dosen dipasang? Foto tentara itu. Nah, saya bangga ya. Sampai fotonya Jenderal Nasution saya pasang di rumah saya. Ya, saya minta izin Pak Jenderal, saya mau foto dengan Bapak, kebanggaan saya. Ya, saya mau pasang di rumah saya. Dan tidak ada lagi foto tentara yang lain. Itu foto tunggal itu. Jadi selalu kalau ada orang tanya saya itu kebanggaan saya. Saya tidak ingin fotonya Pak Nas dibawa ke tempat rumah makan. Karena ada foto kan, foto tentara dibawa ke rumah makan. Kalau saya tanya ahli tata boga, apa hubungannya dengan foto coklat, dengan foto hijau? Ya kan, akhirnya saya jawab sendiri. Oh Mulyadi, kalau masuk di sini hati-hati, tidak banyak disekat kau. Jadi pesan kekerasan Pak, bukan pesan damai itu kan. Gitu. Nah itu ya, artinya menyalahi tadi. Ya, tapi itu, nah tidak usah, silakan aja nanti ambil PT saya. Minta kopi itu nanti hubungi saya jelaskan ya. Karena itu materi kuliah saya di TNI ya sebagian ya. Saya kira itu Bapak Ibu, Bro, saya tidak banyak yang bisa sampaikan Bang, tidak ada, nanti kalau ada yang mau tanya itu intinya saya bawa ini, seandainya ada panas saya pasti 1 gerbong untuk kembali cepat ke Undang-Undang 45 dengan cara membawa meriam itu ke istana. Apa kata Bung Karno? Saya setuju usulan, cuma caramu yang tidak baik. Saya kira itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.